Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Aliuddin SPD MPD dari kelas E, calon kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dalam hal ini sedang melaksanakan OJT 2, tugas calon kepala sekolah yang sudah berjalan selama dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Desember. Ini memasuki babak akhir, yaitu peningkatan kompetensi. Dalam hal ini saya selaku calon kepala sekolah ingin belajar banyak dari Bapak tentang bagaimana peningkatan kompetensi. Mungkin bisa dibentuknya wawancara Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak berikan jawaban atas ketidaktahuan saya untuk pengembangan diri. Yang pertama mungkin saya ingin di kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan. Kita mulai Pak ya. Di kompetensi kepribadian, bagaimana cara menumbuhkan akhlak yang mulia yang dikembangkan sebagai budaya tradisi akhlak yang mulia di lingkungan kerja kita Pak? Baik, terima kasih. Pertama, selamat datang, selamat melaksanakan kegiatan on the job training ya. Training, on the job training untuk calon kepala sekolah. Pak Ali ya, Pak Aliuddin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan SMA Koko dapat memberikan apa yang Pak Ali gali informasinya ya, baik secara informasi, secara situasi, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya untuk pengembangan kompetensi Pak Ali, dan juga mungkin ya sebagai informasi keadaan SMA di 1 Koko ke halayak luas barangkali ya. Oke, tadi yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian ya. Bagaimana cara menumbuhkan akhlak mulia yang dikembangkan sebagai budaya dan tradisi akhlak mulia di SMA Koko terutama ya. Oke, baik, untuk pengembangan akhlak mulia itu memang secara pribadi berarti ya kepala sekolah itu harus berusaha menjadi teladan kalian, menjadi contoh gitu. Dan saya berusaha sekemampuan saya berusaha untuk menampilkan akhlak mulia baik kepada guru-guru, kepada peserta didik gitu ya, dan juga di masyarakat. Mudah-mudahan ya dijauhkanlah dari akhlak yang tercela gitu ya, dari akhlak yang tidak layak gitu. Kemudian yang kedua juga mungkin saya mengajak para guru ya, para guru dengan kompetensi kepribadian guru juga yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, mereka juga harus menjadi teladan sama bagi anak-anaknya. Ya paling tidak semuanya taat pada ketentuan yang berlaku, pada aturan hukum, aturan norma sosial ya, aturan agama gitu ya, termasuk yang paling operasional mungkin terhadap tata tertib sekolah. Nah, ini guru harus menjadi teladan, menjadi contoh paling depan untuk bisa mengimplementasikan anak mulia. Jadi garda terdepan Pak ya? Iya betul, karena banyak memberitahu harus begini harus begitu, kalau gurunya tidak menjadi teladan, menjadi contoh, itu ya tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Kemudian ya pada siswa kita ada program-program ya, sebenarnya kalau pada saat pembelajaran tatap muka normal itu ada namanya pembelajaran pembiasaan. Ada pembiasaan Pak ya? Kemudian ada peringatan hari besar nasional gitu ya, hari besar keagamaan ya, dan juga pembiasaan pada pemahaman pelaksanaan tata tertib sekolah ya. Itu tadi sebagai penguatan gitu ya, kita untuk meningkatkan akhlak mulia ya di seluruh keluarga besar sekolah. Itu memang real adanya ya, cuman kalau kondisi pandemi memang agak sedikit berbeda gitu ya. Ya, saya juga nggak bisa mengambil gambaran utuh gitu ya dari kegiatannya. Luar biasa Bapak. Kemudian yang kedua Pak, upaya yang dilakukan sebagai implementasi dari sikap
Bapak yang menunjukkan keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah? Ya, saya memang berusaha dari mulai sejak mengikuti diklat ya, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ya, sesuai dengan Permendikbud. Bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang 5 ya, Iya. kompetensi kepribadian, manajerial, kemudian kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Gitu. Saya berusaha intinya memahami tuntutan sebagai kepala sekolah yang baik, kepala sekolah yang efektif, dan saya berusaha untuk mengembangkan diri ya melalui proaktif secara individu, misalnya melalui membaca gitu kan, kemudian diskusi, kemudian kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan mungkin kegiatan MKKS ya, ada pengembangan diri kompetensi kepala sekolah melalui diklat ya, diklat fungsional baik yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten maupun LPMP ya. Itu yang sempat saya ikuti dalam proses pengembangan diri saya sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan komitmen pada dasarnya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu ya, pendidikan yang berkualitas. Luar biasa Pak. Kemudian yang berikutnya Pak tentang kompetensi sosial. Sebagai kepala sekolah, bagaimana upaya untuk memiliki pengetahuan tentang adat istiadat yang berkembang tentang sosial dan agama di lingkungan sekolah? Ya, saya pertama bertugas waktu itu di bulan September 2020 ya. Saya pertama membangun silaturahmi ya, bertemu dengan para tokoh masyarakat ya. Ada tokoh pendidikan, kemudian juga para tripika ya, saya ketemu dengan Pak Camat, ketemu Pak Kapolsek, ketemu Pak Lurah ya, Pak. Kalau di sini kepala desa ya, kepala desa Garut. Saya berusaha untuk silaturahmi, yang paling tidak memperkenalkan diri gitu ya, memperkenalkan diri, kemudian juga ya, kita banyak diskusi. Sebetulnya bagaimana kondisi masyarakat Kopo gitu ya, kemudian potensi apa yang bisa dikembangkan di sekolah gitu ya, termasuk mungkin kearifan lokalnya ya, kearifan lokal. Dan saya terus istilahnya menggali ya, bahwa ini sekolah berada di tingkat kecamatan, walaupun bagaimana harus punya keunggulan kan. Maka dilihat dari potensi yang berkembang di masyarakat ya, terutama masyarakat Kopo bisa saya simpulkan di sini adalah masyarakat yang religius ya, masyarakat yang agamis. Di sini ini banyak pesantren-pesantren, banyak sekolah-sekolah yayasan keagamaan gitu ya, dan juga wilayahnya ini kan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang ya, Kabupaten Lebak ya. Kemudian juga kita bersinggungan dengan Bogor ya. Oh iya benar. Ya, jadi memang masyarakat di sini secara potensi istilahnya banyak unsur yang mempengaruhi ya, dari sisi adat istiadat setempat gitu ya, dan dari sisi keagamaan juga masyarakat di sini memang kalau dilihat masih homogen ya, mayoritas muslim gitu ya. Tapi sekarang mulai berkembang mungkin dengan banyaknya industri gitu ya, dan juga banyak pendatang gitu. Mereka juga udah mulai mungkin harus bersosialisasi dengan masyarakat yang dari luar gitu, yang membawa budaya karakter yang berbeda gitu. Tapi kalau masyarakat Koponya pada dasarnya adalah masyarakat religius, agamis gitu ya, ditandai banyak yayasan pendidikan ya, bahkan menjadi mitra kita juga gitu ya. Kan anak-anak kita juga banyak yang sekolah sehari-harinya dia tinggalnya di pondok gitu ya, di pesantren gitu. Bukan pesantren modern, jadi kalau siang sekolahnya di sini. Pesantren Salafiah ya? Iya. Ya, jadi kalau dari sisi adat istiadat mungkin di sini dominan juga etnisnya kayak budayanya banyak, budaya seni Sunda ya, seni Sunda gitu. Walaupun mungkin ke arah utara udah mulai ya ada beda ya. Dan insya Allah kita terus berkomunikasi ya, baik dengan
masyarakat terdekat gitu, kemudian dengan para tokoh gitu ya, apalagi dengan para tripika. Kita untuk menggali ya informasi dan potensi yang ada di wilayah lingkungan sekolah. Oke, Pak. Kemudian yang terakhir tentang kompetensi kewirausahaan, bagaimana cara mengembangkan sikap leadership di lingkungan kerja terutama Pak, untuk ke teman-teman atau ini? Iya, memang kompetensi kewirausahaan itu kalau dilihat lebih luas kan bukan hanya yang bersifat komersil Iya. ya. Kewirausahaan itu lebih pada bagaimana memiliki daya juang gitu. Iya. Kemudian bagaimana siap menghadapi resiko, dan memang bagaimana juga upaya meningkatkan nilai tambah dari setiap kegiatan, dari setiap aktivitas gitu. Nah, saya lebih mendorong hal-hal itu gitu. Teman-teman di sini karena agak jauh ya, misalnya juga aktivitas kegiatan eksternal misalnya di MGMP gitu, ya. Nah itu juga saya dorong ya, saya dorong gitu. Mereka harus tetap bisa terlibat di kegiatan MGMP, kemudian harus juga berani kalau diberi amanah-amanah untuk bisa berkiprah di MGMP, karena itu juga menjadi Modal salah ya? satu modal Iya. ya untuk mengembangkan potensi kewirausahaan Ya, gitu ya. benar. Memiliki wawasan luas, memiliki keberanian untuk mengambil resiko gitu ya. Ini saya dorong gitu. Dan juga anak-anak ya, anak-anak juga kita memang ini sedang, karena kondisi pandemi, jiwa-jiwa kewirausahaan itu secara edukatif mungkin memang dibangunlah dalam pembelajaran, dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler ya, dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan gitu, itu dikembangkan. Tapi ada juga yang mereka anak-anak itu mungkin kewirausahaan itu memang yang lebih efektif itu salah satunya mungkin yang sifatnya profit juga ya. Iya. Itu memang agak-agak, walaupun bukan hanya itu gitu, tapi kegiatan itu tuh termasuk yang efektif membangun kewirausahaan. Nah, anak-anak juga di sini ada yang suka jualan Pak di antara temennya itu. Nah, Terbangun seperti itu Pak ya? ya ada jualan karena kebetulan di sini kan jauh dari tempat mencari makan keluar ya, Iya. dari sekolah. Ada di antara teman-temannya itu yang suka jualan di kelasnya masing-masing gitu ya. Nah, saya ingin mengarahkan anak-anak yang seperti itu, yang punya komoditas gitu, yang bisa dijual untuk temannya itu melalui koperasi siswa Pak. Jadi mereka nanti tidak lagi jualan asongan seperti di terminal lah gitu. Jadi harus punya konsep, Ada harus wadah punya gitu ya. wadah gitu kan. Nah, itu nanti diwadahi dengan koperasi siswa gitu. Nah, nanti disiapkan warung khusus untuk anak-anak gitu ya. Insya Allah ke depan mungkin itu yang kita kembangkan gitu. Dan itu juga memudahkan untuk anak-anak yang memerlukan gitu. Jadi nggak usah keluar kelas. Jadi udah otomatis itu juga sebagai salah satu kajian bentuk pengembangan secara inovator Bapak ingin seperti itu. Iya. Anak tidak lagi legal gitu Pak ya. Tidak lagi ilegal Iya, gitu. iya. Mau dilegalkan luar biasa Bapak. Dan sekarang sebetulnya kita sudah punya kantin Oh ya. kantin siswa Pak. Warung kantin sekolah. Nah, itu juga bisa digunakan sementara oleh anak-anak untuk bisa menitipkan komoditasnya gitu ya di kantin sekolah, dan nanti dengan sistem yang baik gitu kan, sama-sama mengembangkan kewirausahaan anak gitu ya, di samping jiwa-jiwa kewirausahaan tetapi praktek kewirausahaannya juga gitu ya. Dan di antara guru pun sama di sini alhamdulillah sudah ada aktivitas pengelolaan kantin sekolah, tetapi itu masih sifatnya apa ya, belum melembaga ya. Koperasi sekolah ada? Nah, koperasi sekolah pun ini sekarang kita rintis gitu ya, kemarin baru rapat pembentukan koperasi mengarah ke koperasi yang berbadan hukum gitu. Nah, supaya betul-betul nanti kompetensi kewirausahaannya ini dalam bentuk komersil gitu ya. Intinya ada pembelajaran kewirausahaannya dan ada praktek kewirausahaannya gitu. Jadi juga insya Allah mudah-mudahan kita bentuk dari tahun ini mudah-mudahan ada kepengurusan koperasi yang betul-betul definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mungkin kita mengarah ke yang berbadan hukum. Baik Bapak, terima kasih luar biasa berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan
bisa saya kembangkan ketika memang saya sudah menjadi kepala sekolah, bagian daripada referensi untuk pengembangan dunia pendidikan lebih baik. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.